Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnia Frisa dengan NIM 200222137, Prodi Administrasi Publik Reguler 4, Universitas Muhammadiyah Sinjai, semester 6. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan data dan statistik perencanaan. Yang pertama, tentang pengertian data dan statistik. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Sedangkan pengertian statistika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengelolaan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisian yang dilaksanakan. Adapun peranan data dalam siklus perencanaan pembangunan antara lain sebagai berikut adalah: yang pertama, penyusunan rencana; yang kedua, penetapan rencana pengendalian pelaksanaan perencana; dan yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Kemudian peran statistika terbagi atas 3 bagian, yaitu diantaranya adalah: yang pertama adalah sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan atau bisa disebut forecasting; yang kedua sebagai bahan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai Early Warning System atau EWS. Kemudian ada pula hambatan penggunaan data dalam proses perencanaan, diantaranya adalah: yang pertama, ketersediaan data daerah yang kurang timely sehingga terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan data yang tidak update. Kemudian, manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu instansi. Kemudian selanjutnya terdapat tantangan metodologi statistika. Yang pertama adalah kondisi saat ini, diantaranya yaitu kesadaran statistik masih kurang infrastruktur, kurang memadai dan tidak merata. Lalu jumlah sumber daya manusia dengan kompetensi statistik terbatas dan tidak merata. Kemudian yang kedua adalah kondisi ideal, diantaranya setiap bidang atau OPD terdapat sumber daya manusia yang memiliki kompetensi statistik dan infrastruktur yang mendukung. Kemudian terdapat 6 dimensi kualitas data. Yang pertama adalah relevansi atau berkaitan dengan tujuan. Kemudian yang kedua akurasi atau tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Kemudian aktualitas atau tepat waktu. Kemudian interpretabilitas atau tingkat pemahaman terhadap model klasifikasi. Kemudian yang kelima adalah koherensi atau tersusun uraiannya sehingga bagiannya saling terkait. Kemudian aksesibilitas atau kemudahan dalam mengakses suatu data. Selanjutnya, evaluasi data statistik terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, inference atau tes hipotesis atau praduga. Yang kedua, PES atau post enumeration survey. Yang ketiga, jumlah sampel yang digunakan. Kemudian yang keempat, metode pengumpulan. Yang kelima, ruang lingkup. Dan yang keenam, sumber. Kemudian yang terakhir adalah explainable. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah manfaat statistik, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya, strategi peningkatan pengelolaan dan statistik dalam pembangunan daerah, yaitu diantaranya adalah peningkatan pemahaman metodologi statistika penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah. Kemudian, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi statistik perlu diperhatikan. Sinergitas data dan awareness statistika antar OPD sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, sistem data yang terintegrasi segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian pembahasan terakhir adalah mengenai kualitas data yang terbagi atas 4 bagian, diantaranya adalah: yang pertama adalah valid atau sahih, di mana mengukur apa yang harus diukur. Kedua, tidak bias atau akurat sesuai dengan karakteristik populasi yang diukur. Kemudian yang ketiga adalah presisi atau keragaman rendah, dan yang terakhir adalah relevan atau up to date yang disebut dengan data terkini. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.